Saya ingin menyampaikan tentang implementasi asesmen adaptif. Bahwa asesmen adaptif ini membuat mahasiswa mengarahkan seluruh kemampuan dan pengetahuannya untuk menjawab soal. Manfaat implementasi adaptif yaitu ada 5. Yang pertama, peningkatan motivasi. Yang kedua, penilaiannya menjadi lebih akurat karena dosen menjadi lebih tahu gambaran yang akurat tentang kemampuan para mahasiswanya. Kemudian, personalisasi pembelajaran, bahwa asesmen itu menyesuaikan dengan pengalaman belajar dengan kebutuhan dan kemampuan individu. Kemudian, manfaat yang keempat yaitu analisis prediktif. Yang kelima, keadilan yang lebih baik. Langkah-langkah implementasinya yaitu perancangan sistem. Kemudian penggunaan teknologi, yaitu menggunakan teknologi seperti AI untuk membantu sistem menyesuaikan soal dan memberikan pengalaman belajar yang unik bagi setiap individu. Kemudian penentuan soalnya dengan cara menyusun bank soal yang beragam dari berbagai tingkat kesulitan yang dipilih dan disesuaikan dengan kemampuan siswa. Kemudian pengembangan umpan balik, mengembangkan mekanisme umpan balik selanjutnya yaitu validasi dan skalabilitas. Nah, itu ya melakukan validasi dan pengujian di lingkungan nyata untuk memastikan sistem dapat diterapkan secara praktis dan efektif dalam skala besar termasuk skala universitas. Cara kerja sistem asesmen adaptif berbasis AI yaitu asesmen tersebut menyesuaikan tingkat kesulitan dan jenis pertanyaan secara dinamis selama proses asesmen berlangsung. Cara kerjanya meliputi kalibrasi awal. Sistem biasanya memulai dengan pertanyaan tingkat kesulitan sedang. Kemudian jawaban pertama peserta digunakan sebagai dasar untuk memperkirakan kemampuan awal. Cara kerja selanjutnya yaitu analisis respon secara real time. Setiap kali peserta menjawab pertanyaan, AI menganalisis apakah jawabannya benar atau salah, serta waktu yang dibutuhkan untuk jawab. Data ini digunakan untuk memperbarui estimasi kemampuan peserta. Penyesuaian tingkat kesulitan. Berdasarkan hasil analisis, itu akan memilih pertanyaan berikutnya. Jika peserta menjawab benar, soal berikutnya menjadi lebih sulit. Tetapi jika peserta menjawab salah, pertanyaan berikutnya akan sedikit lebih mudah. Cara kerja selanjutnya yaitu pemodelan kemampuan. AI menggunakan model statistik seperti item response theory untuk menghitung kemampuan peserta secara berkelanjutan. Model ini memperhitungkan tingkat kesulitan soal dan probabilitas jawaban benar. Selanjutnya, pemberhentian tes. Tes berhenti ketika sistem sudah cukup yakin terhadap estimasi kemampuan peserta. Selanjutnya yaitu hasil dan analisis. Hasil akhir bukan hanya skor total, tetapi juga profil kemampuan peserta di berbagai aspek. Lalu, pembelajaran berkelanjutan. Sistem AI dapat terus belajar dari data peserta sebelumnya untuk meningkatkan akurasi pemilihan soal dan prediksi kemampuan di masa depan. Sehingga dengan asesmen berbasis AI ini menjadi lebih personal, efisien, dan adil. Karena peserta yang diuji disesuaikan dengan tingkat kemampuan mereka sendiri. Terima kasih.